Ini nanti kita sudah ganti tema kita di dalam gereja 2 bulanan, bulan Mei dan bulan Juni, tema selama 2 bulan ini adalah come out from comfort zone and habitual zone. Artinya Anda dan saya harus keluar dari zona nyaman dan zona terbiasa. Saudara, tanpa disadari, saudara, zona nyaman, zona terbiasa, ini akan menjadi bagian yang harus kita perhatikan betul-betul. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, we have to address it. Kita harus beresin ini. Kenapa? Kenapa justru kita masukkan dalam tema ini? Karena di dalam movement and miracles di tahun ini kita punya season, gak mungkin Anda dan saya bisa ikut bergerak bersama Tuhan kalau terjebak dalam zona nyaman. Kalau terjebak dalam zona terbiasa. Saudara, ini penting banget. Makanya kita harus keluar dari sana. Dan salah satu cara yang sangat penting untuk saudara bisa keluar dari zona nyaman saudara adalah keep moving. Makanya tema khotbah saya hari ini adalah keep moving atau terus bergerak. Coba bilang keep moving. Nggak dengar saya. Coba katakan keep moving. Saudara dan saya harus terus bergerak. Anda nggak mungkin bisa terus bergerak kalau Anda terjebak dalam zona nyaman. Saya hari ini khusus bicara tentang zona nyaman. Nanti di dalam bulan ini saya juga ada jadwal lagi saya akan bicara. Saya akan bicara tentang zona terbiasa. Apa bahayanya dalam zona terbiasa? Tadinya saya pikir saya mau gabung 2 untuk pagi ini. Terlalu panjang nanti saya membahasnya. Nah saudara, apa itu zona nyaman? Saudara, kadang-kadang tanpa disadari saudara, kita sudah terjebak dalam zona nyaman. Sesuatu yang membuat kita sudah terbiasa, membuat kita sudah enak. Dan orang yang sudah terjebak dengan zona nyaman paling susah untuk diikut bergerak. Mereka akan berkata, bukan saya, dia aja, jangan saya, dia aja. Dengan berbagai macam alasan kita bisa ngomong bahwa jangan saya. Perhatikan kalau Anda yang dulu dalam kegerakan Tuhan, kalau sekarang Anda diam-diam saja, ada sesuatu yang gak beres, saya khawatir Anda terjebak dalam zona nyaman. Ketika Anda terjebak dalam zona nyaman, Anda tidak suka dengan kegerakan Tuhan. Karena di dalam kegerakan Tuhan, mau gak mau, Anda harus menghadapi yang namanya perubahan. Karena kalau dia bergerak pasti menuntut perubahan, betul? Dan banyak orang gak suka perubahan. Tapi tema perubahan mereka suka. Khotbah tentang perubahan mereka suka. Tapi suruh berubah ntar dulu. Ini yang jadi masalah saudara. Nah di mana ada pergerakan Tuhan, di situ ada tuntutan iman saudara. Karena ketika Anda bergerak bersama Tuhan, Anda butuh iman untuk melangkah. Anda tidak hanya butuh pengertian, tapi Anda butuh iman untuk melangkah. Ketika Anda ditarik oleh Tuhan dalam kegerakan, maka akan ada challenges baru, ada tantangan baru dalam hidup saudara. Yang membuat saudara tidak nyaman dengan keadaan yang Anda harus lewati ke depan. Itu sebabnya saudara, Tuhan terus bergerak supaya saudara tidak terjebak dalam zona nyaman. Karena Tuhan, saya beritahu saudara, zona nyaman lebih bahaya dari setan. Saya ulangi ya, barangkali Anda nggak dengar saya ngomong. Zona nyaman lebih bahaya dari setan. Kalau setan bisa ditengking keluar. Kalau zona nyaman susah. Anda sudah merasa nyaman, sudah merasa enak. Mau ditengking apanya? Bisa-bisa kita ditengking dia. Karena kita sudah nyaman saudara. Karena kita sudah enak. Karena kita sudah terbiasa. Lu jangan ganggu gua. Gitu kira-kira. Saudara, saya minta Anda dengar khotbah ini buka telinga ya. Karena saya merasa saya masih RJLM nih. Sensus RJLM-nya masih ada nih saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara. Karena kemarin saudara baik saya maupun Pastor Michael ngomongnya keras-keras itu. Karena yang datang pendeta-pendeta ya. Jadi Bapak Ibu saudara. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara belajar. Bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari zona nyaman. Anda siap keluar dari zona nyaman? Tahukah saudara kalau Anda terjebak dalam zona nyaman. Anda gak berasa. Dan Anda merasa aku baik-baik saja. Padahal you are not okay. Kita merasa baik-baik aja kok, saya nggak kenapa-napa kok, oke-oke aja. Anda nggak pernah tahu sebenarnya Anda sedang terjebak dalam zona nyaman. Nanti kita akan melihat apa ciri-cirinya orang yang terjangkit dalam zona nyaman. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, mari kita lihat apa itu zona nyaman. Are you ready? 2 orang saja, are you ready? Haleluya, saudara suara saya begini aja saya masih suara kepengen supaya keras. Apalagi Anda yang nggak kayak saya, harusnya Anda harus lebih keras dari saya. Are you ready? Amin. Nah gitu saudara. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita lihat. Zona nyaman adalah suatu kondisi atau suatu keadaan. Di mana saudara sudah biasa menghadapi sesuatu. Sesuatu yang Anda sudah biasa untuk Anda hadapi, Anda kerjakan, Anda jalani. Something that you have already done it. Ya Anda normal udah biasa. Ambil contoh saudara. Zona nyaman
tidak berarti Anda ada di zona mewah. Gak harus di zona mewah. Enggak. Saudara jangan berpikir zona nyaman itu zona mewah, di mana duit enak, semua enak. Ya itu pasti zona nyaman. Tapi zona nyaman adalah zona di mana Anda sudah terbiasa di dalamnya. Misalnya, kalau ada seorang pemulung udah biasa dengan sampah. Bahkan dia di tengah sampah gak usah tutup gini. Anda boro-boro lewat aja truk sampah Anda begini, betul gak? Kenapa dia begitu? Karena sudah terbiasa mencium aroma seperti itu. Bahkan orang yang namanya di pemulung, makan di sekitar wilayah sampah juga gak masalah buat dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Anda paham gak? Kebiasaan dia di kondisi itu membuat dia nyaman. Apa yang terjadi kalau Anda bawa dia mungkin ke hotel bintang 5, malah dia gak nyaman di sana. Karena dia sudah terbiasa di sana. Anda paham gak nih maksud saya? Hal yang sebaliknya juga kalau Anda sudah biasa dengan bintang 5, dengan makanan yang ada di bintang 5 atau suasana bintang 5, Anda gak akan biasa yang ada di sekitar sampah. Betul atau tidak? Nah artinya zona nyaman artinya apa? Anda sudah terbiasa. Anda sudah terbiasa menjalani hidup yang rutin tiap hari. Beribadat tiap minggu. Datang, pulang, bisa jalan-jalan, bisa makan. Nah tiba-tiba Tuhan ngajak saudara untuk bergerak. Anda bilang jangan gue deh, ntar dulu deh. Do you know why? Karena Anda sudah terjebak dengan kebiasaan yang Anda sudah terbiasa nyaman dengan itu. Betul atau tidak? Nah oleh karena itu saudara, kita harus hati-hati. Kalau Anda sudah terjebak dalam kondisi seperti itu, adalah orang yang paling sulit, orang zona nyaman di dalam dimanapun, sulit untuk diajak bergerak. Sulit banget untuk diajak bergerak. Dan kalau sudah sulit diajak bergerak, maka apa yang terjadi? Ketika kita suruh dia bergerak, dia makin marah. Dia makin emosi. Halo? Coba bilang sebelah sikut, keep moving. Yang kedua, zona nyaman berarti Anda tidak menyukai tantangan. Karena dimanapun pergerakan Tuhan selalu membutuhkan tantangan-tantangan baru. Anda harus belajar hal yang baru. Anda harus mengerti hal yang baru. Anda harus bergaul dengan generasi yang lebih muda. Saudara tahu gak saudara, di usia saya untuk bergaul dengan orang yang lebih muda gak nyaman. Bukan cuma saya, mereka juga gak nyaman sama saya. Betul gak gitu? Saya ngomong apa, dia ngomong apa. Dia ngomongnya apa saya kagak ngerti. Saya ngomong apa dia kagak ngerti. Betul gak gitu saudara? Itu namanya mensana in corpore sano. Yang satu di sana, yang satu di sono. Kan begitu saudara. Betul ya? Nah oleh karena itu saudara, it's a challenge. Itu tantangan. Nah menghadapi tantangan, Anda gak bisa tetap di dalam zona nyaman saudara. Kalau Anda gak pernah ngalamin tantangan, Anda gak pernah di challenge, Anda gak pernah maju. Anda gak pernah bergerak maju. Betul gak saudara? Hidup ini butuh tantangan gak? Oh iya, saudara makanya ada orang yang merasa hidupnya bosan karena hidupnya tidak lagi tantangan. Ada beberapa orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang merasa hidupnya bosan. Kenapa? Karena udah gak ada tantangan. Rutin muter gitu aja. Anda perlu tantangan. Makanya Tuhan seringkali mengizinkan persoalan tantangan hidup saudara bukan apa-apa. Membawa saudara untuk keep moving dengan dia keluar dari zona nyaman. Yang setuju boleh katakan amin. Tahukah saudara, seperti saya sebagai seorang hamba Tuhan, tantangan untuk bergerak terus ngikutin kegerakan Tuhan. Ada hal lagi yang baru, ada hal lagi yang saya belum ngerti. Saya mesti belajar. Betul ya? Dan ini tantangan saudara. Berhadapan dengan anak muda, ini tantangan. Nah kemarin di RGLM, waktu acara Q&A, di acara talk show bersama dengan pembicara, salah satu pertanyaan yang diulang 2 kali adalah bagaimana saya sebagai pastor, gembala sidang menghadapi generation gap dengan orang yang di bawah. Nah ini penting saudara. Kenapa? Karena kalau kita nggak menghadapi challenge ini, kita terus bertahan dengan kita, mereka bertahan, akan terjadi gap dan kita nggak akan pernah bisa bersatu. Nggak bisa bersatu dalam pergerakan, betul apa enggak saudara? Itu sebabnya saudara, saya nggak ngerti apa yang Gen Z ngomong. Nggak ngerti saya istilah Gen Z. Lah, saya bilang sama mereka waktu yang tanya, saya udah tahu nih gapnya jauh. Saya taruh anak saya, Sally. Dia bisa sama anak muda, tapi makin lama kan dia juga makin nambah umurnya. Yang baru yang makin muda makin datang, dia juga udah mulai kagak ngerti kan gitu saudara. Lah dia nggak ngerti apalagi saya kan gitu. Betul? Dan dia juga harus milih yang lebih bawah lagi.
Untuk terus dibawa. Supaya apa? Bisa terjadi semua komunikasi berjalan dengan baik. Itu tantangan gak buat seorang pendeta? Tantangan terbesar buat gembala sidang adalah gak semua dia tahu di gereja. Saya dengerin ya, saya kasih tahu saudara. Saya ngomong karena itu para gembala. Tantangan terbesar buat pendeta dan gembala sidang adalah dia gak tahu semuanya di gereja. Hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Ketika Anda mulai mempercayakan orang lain, I don't know what happened. Iya atau enggak? Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini tantangan. This is a challenge. Pertanyaan lagi yang menarik kemarin di RJLM adalah, bagaimana kalau ada gembala sidang yang micromanage? Tahu micromanage gak? Semua dia urusin sampai perintil-perintil gitu. Nah ini adalah challenge. Dan if you wanna keep moving dengan Tuhan, tantangan-tantangan ini pasti terjadi dalam hidup kita. Anda siap gak ngadepin tantangan? Halo? Anda siap gak ngambil tantangan? Saudara pikir jadi orang Kristen aja pertama kali gak ada tantangan apa? Loh Anda punya tantangan hidup baru. Meninggalkan hidup lama itu gak tantangan apa? Tantangan. Yang ketiga saudara, zona nyaman artinya Anda enggan atau tidak mau berubah. Ada orang gak mau berubah. Ada orang merasa cukup. Ada orang bilang udah begini aja. Saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya pergerakan bersama Tuhan, movement with God, itu pasti menuntut perubahan. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan dalam kegerakan, tidak mau mengalami perubahan. Kita perlu berubah. Coba bilang sebelah saudara, kamu perlu berubah. Enggak, lihat sebelah saudara, kamu perlu berubah. Sama-sama ngomong ya, kamu harus berubah. Jadi ini ngomong ke sana, ini ngomong ke sini. Kita mesti berubah. Haleluya. Seringkali kita menganggap kamu yang mesti berubah. Saya kasih tahu saudara. Anda gak mungkin bisa mengubah orang lain. Karena orang lain di luar kontrol Anda. Yang bisa mengubah, yang Anda bisa rubah adalah diri sendiri. Kalau diri sendiri aja udah susah dirubah, jangan harap you bisa merubah orang lain. Paham gak? Coba yang paham lambaikan tangan. Kalau Anda, saya tidak bisa mengubah diri sendiri, jangan berharap bisa mengubah orang lain. Karena diri sendiri under our control. Orang lain di luar kontrol kita. Betul? Amin. Mari kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Oh haleluya. Praise the Lord. Saya sukanya kalau di RJLM conference ya. Di balik papan ya. Saya nggak tahu nanti di sini. Setiap pembicara dikasih sesi 80 menit. Itu asik tuh. Itu asik. Jadi habisnya pas mendaratnya gitu. Gak kaget. Ya. 2 Samuel 11. Jadi saya berharap sebenarnya 80 menit gitu. Anda mulai stres nih. Enggak lah. Saya bercanda doang saudara. 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju perang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Daud perang gak kalau begini? Bilang delegasi. Sekali lagi pendelegasian. Oh belum ngomong keras dong. Pendelegasian. Oke, karena saya mau masuk di situ ntar. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Siapa mereka yang memusnahkan Amon? Siapa? Yoab dan tentaranya. Jadi Daud ngapain? Daud sedang Daud sendiri tinggal di Yero. Nah Anda tahu ceritanya sesudah itu? Dia terjebak dengan Bathsheba. Namanya Bath, mandi. Bathsheba, Sheba yang sedang mandi, makanya Bathsheba. Terjebaknya jatuh dalam dosa Daud karena he was not keeping moving. He was not kept moving. He not kept moving. Dia tidak berjalan terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dia delegasikan. Karena dia bosan setiap perang menang terus.
Karena dia bosan menang terus, ngapain gua kasih Yoab juga menang. Bener Yoab perang dia menang, tapi dianya jebol. Betul apa enggak? Saudara, hati-hati kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan membuat Anda berhasil, Tuhan memulihkan saudara. Jangan sampai saudara terjebak dalam zona nyaman karena sudah dipulihkan, karena sudah diberkati, karena sudah dibuat berhasil. Anda terjebak di situ, maka Anda nggak akan pernah keep moving dengan Tuhan. Makanya waktu Anda diberkati, Anda berhasil, Anda dipulihkan, Anda harus tetap bergerak. Kalau enggak, Anda akan beralih dari sang pemberi berkat kepada berkat. Dari sang yang memulihkan kepada pemulihan yang Anda terima. Hati-hati saudara. Itu sebabnya banyak orang yang dipulihkan, diberkati, disembuhkan, dibuat berhasil. Dia nyaman dengan keadaan itu sekarang. Lupa sama Tuhan. Makanya dia gak bisa bergerak. Nangkep saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Daud merasa nyaman. Daud merasa enak. Udahlah gak usah perang juga menang. Betul. Tapi dianya jebol di situ, kalah. Hancur hidup dalam dosa. Betul gak saudara? Nah saya mau beritahu sama saudara, dalam konteks gereja, dalam konteks pekerjaan apapun, secara khusus saya bicara dalam konteks gereja nih saudara. Ketika seorang pemimpin, katakanlah ketua divisi atau pastor, mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang ada di bawah, good gak? Manajemen harus begitu dong, harus bisa mendelegasikan. Tapi ketika mendelegasikan, bukan berarti kita jadi diam. Bukan berarti kita jadi diam, terus cuma diam aja. Nggak bisa, itu jadi kayak Daud nanti. Kita malah jadi kalah. Tapi harusnya adalah waktu mendelegasikan, kita punya semangat, keep moving. Kita harus punya keinginan, keep moving. Dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan, saya download ke dia. Sekarang kapasitas saya makin besar, I am keep moving with God. Saya tanya lagi sama Tuhan, apa yang saya mesti kerjakan? Saya tanya lagi sama Tuhan, apa yang saya harus teruskan? Nah, itu berarti Anda keep moving sebagai seorang leader. Kalau enggak kita diem aja menang wae saudara. Nungguin hari lewat, enggak bisa begitu. Kalau Anda mau keep on moving, kita harus belajar dari kesalahan Daud. Oh haleluya, yang setuju katakan amin. Mau bergerak? Mau terus bergerak? Kasih tos kiri kanan solang, keep moving. Oh kita berdoa angkatan muda datang, generasi muda datang. Datanglah generasi muda. Aha, dia punya kapasitas besar. Karena sekarang kita punya kapasitas sudah makin banyak. Kita delegasi ke mereka. Ada volunteer baru. Ada generasi baru. Generasi muda datang. Terus pertanyaan saya, generasi yang dulunya, yang sebelumnya ngapain? Oh, saya ingat kemarin tuh dalam sesiannya Pastor Michael. Yang bikin masalah di gereja bukan orang baru, orang lama. Halo? Ada orang lama di sini? Ada orang baru di sini? Why? Karena sekarang Anda bilang, Anda merasa, kan udah ada yang dia kerjain aja. Terus lo ngapain? Nah kalau kita diam aja, kita makin tua. Halo? Nah terus yang baru ngikutin pola kita. Terus datang lagi yang baru, dia kasih lagi, dia ngapain? Dia makin tua. Paham gak nih? Apa yang terjadi? Gereja akan tetap stagnasi dalam kondisi yang sama dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena kita tidak keep moving. Harusnya kita tetap keep moving. Kan saya sudah bilang saudara, harusnya kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan berhenti melayani Tuhan ketika nafas gak ada lagi sama kita. Keep moving. Coba bilang sebelah saudara, keep moving. Akhirnya kita ya saudara, yang lama ini cuman diem aja, nggak lagi tanya Tuhan, apa tugas baru sama? What is the new assignment? Tugas baru saya dalam hal ini apa? Bukan cuman duduk datang gereja pulang. No. Anda tidak dipanggil oleh Tuhan hanya untuk memenuhi kursi gereja. Yang setuju katakan amin.
Berapa banyak saudara ketika kita miskin, ketika susah, ketika kita gagal, kita minta Tuhan berkati kita. Begitu kan? Gak salah. Kita gagal, Tuhan buat kita berhasil. Gak salah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita berhasil, ketika kita jadi kaya, kita mulai diberkati Tuhan. Waktu Tuhan minta kita bergerak, kita bilang Tuhan gak ada waktu. Alasannya sibuk. Loh, banyak orang kayak gitu. Maksud saya bukan di sini. Di mana? Di sana sini. Begitu. Kita minta Tuhan berkati. Tuhan berkati gak? Yes. Tapi ketika Tuhan berkati, Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan buat kamu berhasil. Waktu Tuhan ajak Anda bergerak, Anda gak mau. Dan Anda bilang sibuk, saya gak bisa ngatur waktu. Pertanyaan saya, something is wrong kalau Anda seperti itu. Karena Anda sekarang beralih dari Tuhan kepada berkatnya. Dari Tuhan kepada keberhasilannya. Ada yang gak beres. Betul atau tidak? Haleluya. Harusnya justru waktu kita diberkati, kita mempersembahkan itu semua bagi Tuhan. Karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Betul? Amin. Jadi sometimes kita seperti itu. Nah, tadi pagi, tiba-tiba Tuhan kasih saya pertanyaan dan saya tanya sama saudara. Siap? Anda gak usah jawab. Tapi pikir dan renungkan di hati saudara. Are you ready? Are you ready? Kalau Anda gak bisa jawab sekarang, bawa pulang, renungkan waktu doa. Omongan saya Anda dengar lagi ya. Kalau seandainya Anda dapat pekerjaan, bagus. Anda dapat bisnis, bagus. Tapi membuat Anda sibuk, gak bisa ngikutin gerakan Tuhan. Anda akan terima gak itu? That's your question. You have to answer di hadapan Tuhan. Kalau Anda dapat pekerjaan yang bagus, kalau Anda dapat bisnis yang bagus, tapi karena itu Anda gak punya waktu sama Tuhan, doamu terhalang, engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak punya waktu untuk bisa bergerak sama Tuhan, pertanyaan saya, you still accept it or not? Hatimu yang menentukan. Anda tidak mungkin bisa bergerak bersama dengan Tuhan kalau hatimu tidak sama Tuhan. Yes or no? That's my question. Kita kadang-kadang menggampangkan apa yang Tuhan mau berikan. Tadi pagi saya katakan bahwa ketika ada anak muda datang, ada orang baru, ada volunteers baru, kita berikan mereka pelayanan. Bukan berarti kita jadi santai dan pensiun. Tidak. Tapi Allah memberikan reinforcement. Tuhan berikan pasukan yang baru untuk memperkuat apa yang kita bisa lakukan. Bukan berarti terus kita diem aja kalau bahasa Jawanya meneng wae. No. Haleluya. Jadi begini saudara. Di dalam setiap tingkatan, apalagi kalau di dalam gereja, in every level di dalam gereja, setiap level itu harus move. Harus keep moving. Kalau Anda tidak mau terjebak dalam zona nyaman. Kalau enggak pasti terjebak dalam zona nyaman. Mau Anda di bawah, mau di tengah, mau di atas. Sebagai senior pastor, saya juga harus tetap keep moving. Maka kemarin juga saya bicara, saya membahas. Tahun depan akan ada RJLM lagi di Balikpapan. Ada kemungkinan RJLM lagi di Sumatera. Karena tahun ini mereka saya suruh datang dari Sumatera. Kamu datang. Karena saya bilang kalau memang kamu merasa ini perlu dibawa di Sumatera, kita buat di Sumatera RJLM tahun depan. Saya punya kerinduan untuk Surabaya untuk datang. Surabaya saya bilang kalau kamu datang tahun ini, kalau engkau rasa perlu dibawa di Surabaya, kita buat RJLM Surabaya tahun depan. Maka Anda bisa melihat moving terus. Nggak ada cerita yang namanya diem aja. Nggak ada zona nyaman. Move. Karena Tuhan sedang bergerak. Katakan bergerak. Keep moving. Coba bilang keep moving. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk jadi penonton. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk bergerak bersama dengan Dia. Tiang awan, tiang api bergerak bersama dengan kita. Haleluya. Keep moving. Haleluya. Saudara, ada orang mengejar sesuatu tertentu.
Kalau Anda mengejar kekayaan karena ikut Tuhan, waktu Anda dapat kekayaan, percaya sama saya, Anda akan berhenti. Anda nggak akan keep moving. Karena targetmu kekayaan kok. Targetmu adalah keberhasilan kok. Targetmu adalah popularitas kok. Kita punya target adalah mengenal dan mengejar sampai kita berjumpa dengan dia. Lain itu. Betul atau enggak? Saya ulangin lagi apa yang tadi pagi saya ngomong, saudara. Waktu di RGLM kemarin, saya berkata, karena di situ yang ikut banyak pendeta dan banyak pengurus-pengurus sinode. Saya bilang ketika kamu punya target jadi ketua sinode, dan begitu engkau menjadi ketua sinode, orang akan datang kepada kamu karena kamu sekarang jadi orang hebat menjadi ketua sinode. Dan Anda bisa memberi nasihat. Tapi kalau Anda hanya berhenti sampai situ, Anda nggak punya kedalaman dengan Tuhan. Karena jabatan bisa membohongi saudara. Halo? Betul nggak gitu? Dulu cerita dulu. Waktu Benny Hinn sering bolak-balik Jakarta. Siapa yang di masa itu suka ikut Benny Hinn? Ada nggak? Banyak orang berebut mau jadi eskortnya Benny Hinn. Jemput di hotel, mau tuh menyediakan semua fasilitas. Antar makan, antar pulang, seneng banget kalau bisa bersama Benny Hinn. Karena orang berpikir kalau dekat-dekat dengan Benny Hinn, punya urapan mirip Benny Hinn. Nggak ada cerita begitu. Nggak ada cerita begitu. Urapan Benny Hinn mah ada urapannya sendiri, Anda punya urapan sendiri. Betul nggak? Itu yang saya maksud. Anda punya jabatan tidak berarti Anda punya kedalaman dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara, we have to keep moving. Bilang sama lagi sebelah saudara, keep moving. Oh haleluya. Saudara, kita nggak mungkin bisa bergerak kalau kita terus mempertahankan keberadaan kita di masa lalu kita. Kalau Anda melihat ada hal yang baru, Anda harus melihatnya dalam kacamata yang baru. Jangan pakai kacamata pengalaman lamamu dong. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa terus bergerak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau dipulihkan? Siapa yang mau dibaharui? Amin saudara. Kita aja suka ganti mobil kok yang baru. Ada yang suka ganti mobil nggak? Senang nggak ganti mobil? Oh kayaknya Anda nggak tahu ngerti pertanyaan saya atau belaga sih. Anda suka ganti mobil baru enggak? Suka nggak kalau diganti? Pak Richard kalau diganti mobil barunya suka nggak? Suka banget. Tapi giliran kita, gaya hidup kita, cara pikir kita, disuruh yang baru, susah banget. Why? Karena kita earthly, hati kita ada di dunia ini, bukan sama Tuhan. Makanya kita susah untuk keep moving. Haleluya. Coba bilang haleluya. Kemarin saya ajarin tuh di balik papan. Haleluya. Coba bilang haleluya. 2, 3. Haleluya. Amin. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Haleluya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ngeledek dia sama Musa. Emang di Mesir kurang kuburan apa? Banyak piramid kok. Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saya minta semua perhatikan ayat 12. Ini esensial banget. Ready? Saya baca ya ayat 12 ya, perhatikan baik-baik. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami. Coba bilang, jangan ganggu saya. Sering dengar enggak? Kita udah ada di zona nyaman, disuruh bergerak, lu ganggu gue. Jangan ganggu saya, gitu loh. Saya merasa terganggu.
Lalu dikatakan di sana, jangan mengganggu kami. Biarlah kami bekerja sama orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini bohong. Buktinya mereka minta tolong sama Tuhan gak? Hah? Tapi ketika Tuhan mau bawa dia keluar, dia gak mau. Itulah bahayanya zona nyaman. Waktu Tuhan mau bawa keluar kita gak mau. Tapi dalam penderitaan kita minta Tuhan tolong. Tuhan mau bawa saudara keluar, Anda gak mau. Jangan ganggu kami. Bangsa Israel lebih suka di zona nyaman walaupun dalam perbudakan. Sementara Tuhan mau bawa mereka ke sebuah tanah perjanjian yang tidak ada perbudakan. Yang ada susu dan madu, yang ada kemerdekaan. Mereka merasa terganggu. Ngerti saudara? Tuhan seringkali mau membawa kehidupanmu lebih baik. Tapi Anda lebih suka dengan waktumu yang habis. Gak ada waktu sama keluarga. Karena pekerjaan, karena bisnis, karena kesehatanmu hancur. Oleh karena ini, Anda tetap suka ini. Padahal Tuhan mau bawa Anda keluar dari sana. Membawa satu hidup yang berbeda. Anda berkata, jangan ganggu gua. Nangkap? Haleluya. Haleluya. Siapa yang mengerti? Coba lambaikan tangan. I know. Saya makanya tadi saya bilang ini kayak RJLM nih. Tapi saudara dan saya perlu tahu what for, kita hidup untuk apa. Jangan tunggu mikirnya kalau udah tua. Kita lihat saudara dalam slide saya berikut ini. Anda akan baca ini menarik ini saudara yang tadi saya sudah sebut. Bangsa Israel lebih menyukai zona nyaman sekalipun berada di dalam perbudakan. Daripada terus bergerak menuju janji dan tujuan Tuhan bagi mereka. Sementara Tuhan mereka nggak di situ, mereka juga berdoa terus kan sama Tuhan. Tuhan mau bawa mereka ke negeri Kanaan. Tapi waktu dibawa ke dalam perjalanan, pergerakan terus bergerak. Kan itu ada stretching, ada iman, ada tantangan, betul nggak? Tapi begitu menghadapi itu, mereka bilang, aku lebih suka walaupun perbudakan, aku udah tahu apa yang aku harus lakukan. Walaupun susah nggak apa-apa deh begini. Itu banyak orang yang kayak gitu. Makanya saudara, ada orang yang terlalu bangga dengan kesusahannya. Anda mulai tersenyum, mulai ngerti gak? Ada orang tertentu, apalagi orang yang udah lebih tua, yang umurnya mirip saya nih, selalu ngomong kita bangga dengan kesusahan. Anak muda yang belum tahu susahnya, lu mesti tahu susah papamu. Dia bangga benar dengan kesusahannya. Coba bilang sebelah saudara, jangan bangga dengan kesusahanmu. Bangga dengan Tuhan yang mau bawa Anda keluar dari kesusahanmu. Kenapa kita bangga? Karena kita nyaman dengan kesusahan itu. Haleluya. Clear, jelas saudara? Nah itu sebabnya hati-hati. Karena kita gak berasa masuk zona nyaman. Itu tiba-tiba kita masuk begitu aja. Kita gak berasa. Lalu kita merasa kita baik-baik saja. Dan kita pasti masuk surga. Gitu ngomongnya. Bukan berarti saya meragukan Anda untuk tidak masuk surga ya, bukan. Tapi kita begitu saudara, yakinnya. Kita diam aja, kita nggak ngapa-ngapain, kita susah bergerak, kita tidak ada dalam pergerakan. Nah, kita merasa kita baik-baik saja. Kita belum tentu baik-baik saja. Amin. Coba bilang sebelah saudara, keep moving. Buka telingamu. Saya percaya pesan ini bukan untuk orang lain, buat kita semua. Haleluya. Saya suka bilang gini, kalau ada firman yang keras, yang tegas, yang pedas gitu ya. Kadang-kadang yang dengar bilang begini, sayang tante gua gak datang. Cocok buat dia gitu. Sayang oma gua gak datang, cocok buat dia gitu. Sayang temen gua tuh gak datang, cocok buat dia. Saya kasih tahu saudara, saya datang ke sini, khotbah bukan untuk orang yang tidak hadir.
Saya khotbah untuk orang yang hadir. Siapa yang hadir? Saudara dan saya. Ada amin saudara. Jadi khotbah ini bukan untuk orang yang tidak hadir, tapi untuk yang hadir. Nah saya masuk. Apa yang terjadi kalau Anda dan saya terjebak dalam zona nyaman? What happened? Mudah-mudahan saya bisa uber apa yang saya mau sampaikan, yang tadi pagi saya nggak sempat sampaikan. Apa yang terjadi kalau Anda terjebak dalam zona nyaman? Anda nggak akan sepenuh hati cari Tuhan. Orang yang kalau udah terjebak dengan zona nyaman, dengan hidup yang sudah nyaman, udah enak, udah biasa. Saya nggak menuduh. Saya tidak menuduh di sini. Tapi saya bisa menebak. Banyak orang yang kalau sudah terjebak dalam zona nyaman, udah jarang berdoa. Atau susah berdoa. Kalau berdoa hanya numpang lewat. Karena dia sibuk dengan dirinya, dia sibuk dengan pekerjaan. Kemarin saya pulang, saya sempat konseling seseorang di Balikpapan. Saya cuma bilang, you need time to pray and worship God. Kalau orang sudah terjebak dengan zona nyaman terbiasa, dia nggak menganggap doa itu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan kalau disuruh berdoa, mungkin dia nggak akan berdoa. Atau dia ikut doanya atau numpang lewat, nggak fokus doanya. Pernah dengar nggak kalau zaman dulu orang bilang, apa-apa doa. Apa-apa, mesti doa. Apa-apa, mau perlu apa? Doa. Mau perlu ini? Doa. Makanya ada istilah apa-apa. Kalau zaman sekarang ngomongnya bukan apa-apa doa. Apa-apaan sih doa melulu gitu. Apa-apaan sih doa lagi, apa-apaan sih doa lagi. Harusnya apa-apa. Saya melihat orang yang sudah terjebak zona nyaman, hatinya udah gak sepenuh hati untuk Tuhan. Kalau orang yang hatinya udah gak sepenuh hati untuk Tuhan, hal-hal rohani udah pasti tidak ada gregetnya buat dia. Tapi kalau suruh pelayanan mau gak? Mau pasti. Tapi kalau suruh doa ntar dulu. Why? Karena kita lebih suka dengan pekerjaan Tuhan daripada pribadi Tuhan. Zona nyaman berarti saudara tanpa sadar kita menjadi orang yang tidak sepenuh hati untuk mencari Tuhan. Perkara-perkara spiritual. Makanya hati-hati. Jangan Anda berpikir orang yang luar biasa pelayanannya, doanya baik, belum tentu. Yang kedua, tanda yang kedua orang terjebak dalam zona nyaman, dia merasa cukup. Dia merasa cukup, merasa puas. Udahlah bro, sis, jangan suruh gua ikut ini. Yang penting gua hari Minggu datang ke gereja juga udah cukup. Udah syukur gua datang gitu. Kita merasa bahwa saya bukan pendeta. Siapa yang suruh saudara jadi pendeta? Ada session saya kemarin, saya lupa session saya yang keberapa saya ngomong di RJLM. Orang Kristen jemaat Tuhan seringkali tidak bisa bergerak maju sama Tuhan karena mereka berpikir dia berbeda sama hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan harus, kalau saya nggak harus. Itu yang jadi masalah. Saya mau tanya sama saudara. Pernah dengar gak ada ayat yang bilang begini? Semua orang telanjang di hadapan Tuhan dan harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Pernah baca ayat itu? Ayat ini buat siapa? Hah? Buat pendeta? Buat siapa? Kalau buat semua, berarti bukan cuma pendeta doang yang bergerak. Siapa yang mesti bergerak? Coba bilang saudara, kamu loh. Kamu. Jadi jangan bilang gampang, beda dong pastor. Karena dia kan hamba Tuhan, dia kan pastor, dia pelayan Tuhan. Saya kan jemaat biasa, maksud lu apa? Tapi kok maunya sama-sama masuk surga, terus sama-sama duduk di sisi yang sama. Yang bener aja. Coba sikut lagi sebelah surga, kamu ngerti maksud pastor? Coba tanya gitu. Cannot, gak bisa.
Kita mesti mengerti saudara, hati-hati dengan rasa cukup, rasa puas. Dan ketika kita terjebak dalam zona nyaman udah cukup, maka kita akan merasa, udahlah nggak usah terlalu gimana gitu. Gua kan tidak dipanggil jadi pendeta, yang suruh jadi pendeta siapa? Tapi kita orang Kristen harus hidup kudus gak? Yang kudus cuma pendeta doang? Semua harus kudus gak? Lah kalau semua harus kudus sama, semua juga harus bergerak. Kalau sudah cukup, maka yang ketiga, kita jadi malas. Tahu malas gak? Mager. Malas. Kita gak mau gerak. Tapi hadir di gereja, hadir di acara, hadir. Tapi kalau kita masuk dalam kegerakan, kita gak mau. Malas. Salah satu musuh dari upgrade adalah malas. Malas banget. Percaya dah, Anda kalau udah kelamaan di dalam zona nyaman, jadi malas. Jadi malas. Untuk itu Anda harus come out. Yang keempat akan terjadi stagnasi. Kita punya keadaan gitu-gitu aja. Tahukah saudara, stagnasi membuat saudara mundur? Walaupun Anda tidak mundur sebenarnya, tapi Anda jadi mundur. Tahu kenapa? Karena orang lain lebih duluan maju dari Anda. Anda tetap di situ, yang lain sudah maju, bedanya jauh. Anda mundur, tahu? Itulah sebabnya kenapa saudara, supaya kita keep up dengan apa yang Tuhan mau kerjakan, we have to keep moving. Haleluya. Amin. Coba bilang lagi, keep moving. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara. Di dalam season kegerakan ini, addressing, menghadapi dan membereskan zona nyaman ini penting. Haleluya. Kita lama-lama kalau udah stagnan, kita bisa cripple. Kerohanian kita bisa merosot. Tadi pagi saya sudah saksikan. Kalau saya nge-gym atau renang, itu ada seorang bapak, usianya lebih muda dari saya dan badannya jauh lebih kurus dari saya. Saya mau katakan jauh, bukan cuma kurus, jauh lebih kurus dari saya. Usia lebih muda dari saya. Tapi kalau dia ke gym, dia datang ke pusat bugar itu, dia datang untuk sauna sebenarnya. Tapi jalannya pakai tongkat. Pelan-pelan. Kalau dia lebih gemuk dari saya, wajar. Karena besar badannya, dengkulnya gak kuat nahan mungkin. Jadi ada beberapa orang bertanya, kenapa yuk jalannya gitu, lu masih muda lo. Kaki gua gak tahan, lemes. Jadi mesti apa? Orang-orang yang nge-gym bilang, Pak, Bapak harus nge-gym. Yang bener aja, udah lemes gini kaki suruh gua nge-gym. Justru nge-gym ngobatin lo. Singkat cerita dia ikutin nasihat orang-orang, dia pergi ke gym. Waktu dia ke gym teman-teman pada bilang, lu jangan latihan beban di atas, gak ada gunanya. Yang lu perlu latihan tuh di kaki lo. Latihan kaki. Kasih tahu latihan kakinya gimana. Pelan tiap hari. Saudara tahu sekarang saya kalau ketemu dia, jalan begini, gak pakai tongkat. Kenapa kita menjadi susah ngikut gerakan Tuhan? Karena ini otot rohani kita lemes. Kenapa lemes? Zona nyaman. Karena mengandalkan tongkat. If you want to keep moving, you have to train up your spiritual life. Alkitab berkata bahwa ibadah itu butuh latihan. Betul nggak saudara? Setuju nggak? Mau tetap keep moving? Oke, dengan sisa waktu yang ada, kayaknya memang aku buru ini saudara. Mesti 80 menit.
Saudara, keep moving bukan berarti Anda moving tanpa arah. Bukan moving tanpa arah, bukan moving tanpa tujuan. Mesti jelas, kalau moving gak tahu arahnya kemana, sesat. Sia-sia nanti. Ayo kita lihat sebuah ayat yang Anda mungkin sering baca, tapi saya mau angkat ini menjadi sebuah cerita yang baik untuk Anda nangkep baik-baik. Ya walaupun ada lebih-lebih dikit, saya mau masuk sedikit lah ya nanti ya. Supaya persis apa yang saya sudah siapkan gak sia-sia juga. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Lalu kita lompat ke ayat 16. Perhatikan baik-baik. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dan ia berangkat, perhatikan, dia bergerak dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Orang banyak memakai ayat ini salah. Lihat tuh, Abraham aja gak tahu dia mau kemana, jadi dia ngalir aja. Hidup ini ngalir aja kayak begitu, gak ada tujuan, bukan ngalir, namanya terombang-ambing, tahu. Dia tahu, tapi dia ngerti semua kota yang dia lewati bukan seperti yang dia lagi cari. Mari kita lihat. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub dan turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan apa? Kota yang punya dasar. Dasarnya direncanakan dan dibangun oleh Tuhan sendiri. Jadi dia itu lagi nungguin sebuah kota. Dia sudah lewatin banyak kota. Tapi kota yang ini beda. Kota yang unshakable, karena kota ini direncanakan, kota ini dibangun oleh Tuhan, kota ini adalah kota spiritual. Yerusalem baru adalah sebuah kekekalan, adalah sebuah kerajaan Allah, itu yang dia cari. So when he move, waktu dia keep moving, dia tahu ada kota-kota yang baik, tapi dia tidak stay di sana, karena matanya bukan di sini, matanya di sana melihat. Tangkap gak nih? Kota yang dicari bukan kota di sekitar, tapi kota yang dibangun dengan Allah. Kita lihat ayat 16. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah, air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia Tuhan telah mempersiapkan sebuah apa? Kota bagi mereka. Jadi bagi orang yang percaya Tuhan sediakan satu kota, the Jerusalem, the New Jerusalem, adalah itu yang lagi dilihat oleh Abraham. Ibrani 12:22. Tetapi kami sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi dan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi Abraham sedang keep moving, berjalan mengejar hidup. Hidup yang apa? Hidup yang tidak tergoncangkan, yang dasarnya dibangun, direncanakan oleh Tuhan sendiri. Bukan yang dirancang oleh manusia, bukan dibangun oleh manusia. Ada kota yang indah, ada kota yang bagus, tapi bukan itu yang aku cari. Tapi sebuah kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah. Dia mencari warisan ilahi. Dia mencari apa yang Tuhan sudah sediakan di depan buat dia. Dia tidak mencari kota-kota yang indah, yang bagus. Secara dunia bagus, dia enggak. Pernah dengar ada ayat yang bilang, di mana hartamu berada? Hah? Abraham, hartanya bukan di pada dunia ini. Bukan di kota-kota yang indah ini. No, hartanya ada pada Tuhan. Hartanya ada pada warisan ilahi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anda tidak mungkin bisa ikut ke gerakan Tuhan kalau hatimu tidak ada di dalam Tuhan. Kalau hatimu masih ada dalam earthly these things, Anda hanya melihat ini menjadi tumpuan hidup saya. Selama hatimu di sini, hartamu di sini, hatimu ada di sini. Sulit untuk ikut gerak. Paham gak nih? Saya bukannya anti orang kaya, bukan. Bukan anti keberhasilan, bukan. Tapi itu bukan tujuanmu. Itu hanyalah bagian dari hidup di mana Anda berjalan mengikuti Tuhan. But your heart, hatimu ada di situ. Nangkep? Yang ngerti katakan amin. Kalau mau dia stay di kota-kota yang indah bisa kok. Bisa.
Tapi hatinya nggak ada di situ. Karena hartanya ada daripada Tuhan. Warisan ilahi. Makanya Paulus bilang, aku berlari-lari kepada panggilan surgawi yang Tuhan berikan pada aku. Makanya Paulus bilang, hidup yang aku jalani bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Benar nggak? Catat ya, nggak ada di saya punya slide, nggak ada. Tapi catat baik-baik. Ketika orang percaya mengejar kekayaan, keberhasilan, dan kesenangan dunia. Saya tidak bilang itu nggak boleh, tapi Anda nggak perlu ngejar. Ada oke, nggak ada nggak apa-apa. Ngerti maksud saya? Ketika orang percaya mengejar kekayaan, keberhasilan, dan kesenangan dunia, dapat dipastikan ia akan menjadi sulit untuk terus bergerak bersama Tuhan. Kenapa? Karena hatinya ada di dunia. Check yourself. Ketika orang percaya mengejar kekayaan, keberhasilan, dan kesenangan dunia, dapat dipastikan ia akan menjadi orang yang sulit untuk terus bergerak bersama Tuhan. Kenapa? Karena hatinya berada di dunia, bukan di Tuhan. Makanya ketika hatimu kadang-kadang di dunia, kadang-kadang di Tuhan, itu yang membuat saudara tidak bisa bergerak maju dengan konsisten. Makanya Starji, di dalam area RGLM nanti, saya berdoa, bangkitnya generasi muda, bangkitnya sebuah generasi yang hatinya condong sama Tuhan. Ada satu kata waktu saya berdoa untuk RGLM tahun ini, yang saya masih perlu renungkan untuk saya siapkan. Win by righteousness. Menang dengan kehidupan kesalehanmu karena engkau cari Tuhan. Anda akan lihat, you will become the soldiers of God. Apakah Anda melihat kekekalan atau yang sementara? Saudara, perkataan Paulus bukan sia-sia. Hidup yang aku lihat bukan yang aku lihat, tapi yang gak kelihatan. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Saudara, jangan berkata itu hanya buat Paulus, tapi itu buat kita. Makanya saya dulu sering ngomong begini kan. Jangan berhenti karena capek. Baru berhenti kalau sudah sampai. Betul gak? Capek tapi terusin. Jangan berhenti karena capek. Baru berhenti kalau sudah sampai. Emang udah sampai kita? Belum. Sebenarnya saya masih ada beberapa poin. Tapi saya ringkas saja ya. Untuk membuat saudara, tadi saya bilang yang pertama, hati saudara harus condong sama Tuhan kalau mau terus bergerak sama Tuhan. Pernah baca gak ada ayat yang bilang begini? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 2 ayat 1-2. Pernah baca itu? Jangan melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Betul? Saya semalam. Saya baru pulang kemarin sore. Jam 4. Saya bilang sama istri saya harus ready nih buat khotbah besok. Karena gak sempat saya di RGLM. Jadi saya merenungkan untuk khotbah hari ini. Tiba-tiba ayat ini muncul. Marilah kita menanggalkan semua beban. Coba bilang beban dan dosa. Anda tidak bisa move forward. Anda tidak bisa keep moving dengan Tuhan. Kalau Anda jalan bawa beban. Dengan beban dan dosa. Lalu yang menarik, saya pelajari kata beban dalam bahasa aslinya. Ternyata kata beban, coba bisa dipunculkan enggak? Ada enggak? Kata beban, bahasa aslinya adalah okos. Bukan ongkos, okos. Okos artinya hambatan dan penghalang. Saudara, Anda tidak akan pernah bisa terus bergerak sama Tuhan kalau Anda masih melihat rintangan, berjalan dalam rintangan dan hambatan. Anda masih pebawa terus. Tinggalkan itu. Apa sih hambatan saudara? Apa sih rintangan saudara? Ada orang Kristen tidak bergerak maju karena kekecewaan, karena luka yang dia pernah alami dari gereja sebelumnya.
Itu hambatan, itu rintangan. Apalagi hambatan dan rintangan yang membuat kita tidak bisa bergerak terus sama Tuhan. Salah satu hambatan rintangan itu adalah ambisi kita sendiri, ambisi dunia dan kekayaan dunia. Itu jadi rintangan. Dengerin khotbah sih iya. Bahkan sampai yang keras kayak gini juga dengerin. Tapi kita tetap aja jalanin ambisi kita. Dunia ini. Kita lupa sama Tuhan. Apalagi rintangan dan hambatan yang harus kita hilangin. Yang namanya kemalasan, masa bodoh. Anda gak akan mungkin, saudara gak mungkin bisa keep moving. Karena hal-hal yang tadi. Rintangan ini harus ditinggal. Amin. Saya tahu waktu terus berjalan, maka saya berhenti di poin 1 ini aja lah. Mungkin nanti aja kita bahas lagi kalau ada waktu. Tapi satu hal saya mau ajak saudara. Jangan sampai terjebak dalam zona nyaman. Saya masih cari waktu. Karena manusia itu bisa terjebak karena jebakan-jebakan hidup. Salah satu jebakan hidup ini adalah zona nyaman. Anda sudah dilingkupi dengan orang-orang yang Anda udah kenal, udah enak. Ya termasuk juga di home gitu. Kalau Anda home udah nyaman dengan orang-orangnya, suruh multi, aduh jangan gitu. Aduh ketemu orang baru gitu, ngerti gak sih? Why? Karena Anda sudah nyaman dengan orang yang ada. Udah ngerti gitu loh. Kalau di split atau bukan di split, kalau di multi atau kasih orang baru, aduh gue baru lagi. Itu mau bergerak mbak, mau bergerak maju enggak? Mau terus bergerak enggak? Kita gini aja, ya zona nyaman. Keep moving. Keep moving. Mau terus bergerak? Coba bilang saudara, keep moving. Saya mengajak saudara renungkan khotbah ini. Di dalam season movement and miracles. Percayalah. Tuhan pasti punya jalan buat saudara. Haleluya. Keep moving. Coba teriakan sama-sama saya. 2, 3. Keep moving.